Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap kabar yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yang baru hadir, yang baru datang, yang baru nemu channel ini, perkenalkan semuanya. Absen dari mana ya? Dengan siapa? Di kota mana? Seperti yang sudah-sudah yang selama ini banyak sekali yang sudah setia hadir di channel Dimensi Mimpi. Makanya buat kalian yang baru hadir, absen dulu dong dari siapa dan di kota mana, biar saya makin kenal dekat dengan kalian. Seperti ada dari Kak Esther Karyawira dari Jaksel, terus ada dari Kak Hani dari Bekasi, terus ada dari Kak Lollipop, ada Kak Dian, ada Kak Chandra, dan masih banyak lagi ya. Makasih buat semuanya yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu menemani saya di sini gitu untuk membawakan cerita horor ya. Jadi saya tuh nggak ngerasa sendiri gitu kalau misalkan kenal dengan kalian semua. Jadi ada interaksi kita gitu, ada komunikasi di antara kita gitu. Asik nggak tuh? Oke, buat di video kali ini kita akan melanjutkan cerita lagi dari Griot Pseudomyth. Dan di video kali ini adalah part terakhir ya, atau ending dari cerita Griot Pseudomyth. Nah, buat kalian yang baru datang, yang baru nemu video ini, ya saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya ya, karena biar kalian tuh paham alur cerita dari semuanya gitu keseluruhan. Gimana? Udah absen semuanya? Atau ada yang belum nih? Ayo coba, yang belum coba komentar dong di bawah video ini gitu. Oke deh, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, siapkan posisi kalian, ambil cemilan, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Pulang adalah jalan satu-satunya. Berawal dari ajakan teman-teman yang berasal dari Yogyakarta dan juga Solo, aku ingin menghadiri acara buka bersama saat itu. Kebetulan acara saat itu hanya buka bersama dan tidak ada acara lain selain mengobrol santai sambil membahas kinerja dan planning ke depannya. Aku berangkat dari kantor menuju Yogyakarta menggunakan kereta. Sempat terbesit di dalam pikiranku untuk selalu mengadakan agenda keluar kota agar pikiranku lebih fresh dan melupakan semua kejadian yang sudah terjadi di kantor. Tepat jam 2 siang, aku dan beberapa teman lainnya menuju ke sebuah rumah yang konon katanya 10 tahun tidak pernah dihuni. Agaknya, rumah itu sama seperti rumah pada umumnya yang kebetulan berada di tengah-tengah perumahan yang padat. Hanya saja, saat aku memasuki rumah tersebut, aku merasa hawa rumah itu berbeda pada umumnya. Hening, sepi, sunyi, seperti berada di tengah hutan. Anehnya, hembusan angin juga bertiup ramah di rumah tersebut. Aku pikir rumah itu memang memiliki ventilasi yang banyak. Dan terlebih lagi, beberapa kali aku menemukan dedaunan yang berada di rumah tersebut. Pada saat aku meminta kepada Mas Indra, yaitu orang yang menjaga rumah itu, untuk menuju ke kamar mandi, Mas Indra pun merekomendasikan sebuah kamar mandi yang ada di lantai 2. Entah mengapa, aku sendiri agak ragu. Sepertinya ada sesuatu yang sudah menungguku di sana. Dan benar saja, saat aku melangkah menyusuri lantai 2 rumah itu, tiba-tiba dari sebuah kamar muncul sosok wanita dengan sekujur tubuh yang berwarna hitam. Dia hanya mengintip di daun pintu, namun dengan cepat dia bersembunyi lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya tutup mulut dan enggan menceritakan ini kepada Mas Indra karena merasa tidak enak. Kebetulan Mas Indra sendiri menunjukkan kamar mandi yang berada di kamar tempat sosok wanita dengan sekujur tubuh berwarna hitam legam itu mengintip. Mas, anterin ya, ucapku. Loh, kenapa mas? Nggak apa-apa mas. Mas Indra pun menuruti kemauanku. Dia mengantarkanku hingga ke daun pintu kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut. Selesai aku berwudu, aku pun segera melaksanakan sholat. Namun dari tadi, telingaku terus-menerus berdenging. Seperti ada bisikan gaib yang membisikku seakan-akan penunggu rumah itu ingin berkomunikasi denganku. Aku tetap menjalankan sholat dengan sebisa mungkin. Secepatnya, aku segera keluar dari rumah ini karena ada sesuatu yang memang membuatku tidak nyaman. Selesai sholat, aku langsung buru-buru untuk turun. Namun, baru saja aku menginjakkan kakiku ke tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang membisikku lagi. Aku ada di sini.
Sontak saja, hal itu membuatku terdiam sejenak sembari menengok ke belakang untuk mengetahui bentukan dari sosok tersebut. Saat dimana aku menengok ke belakang, Mas Indra langsung kebingungan. Ada apa, Mas? Mas, ada yang bisikin aku tadi. Hah? Udah, gak usah diladenin. Bersama dengan itu, sosok itu muncul dari balik daun pintu. Bentukannya seperti nenek-nenek berusia ratusan tahun. Wajahnya pucat namun gelap. Rambutnya berantakan dan panjang. Mulutnya lebar dan menyeringai mengerikan. Aku segera turun dengan langkah kaki yang sedikit dipercepat. Hampir saja aku terbawa dengan sosok itu. Jika aku kehilangan kendali, mungkin sosok itu akan ikut kepadaku dan menempeli tubuhku hingga ke kantor. Singkat cerita, di jam 4 sore, kita berangkat menuju ke sebuah tempat seperti yang disepakati. Tempat tersebut merupakan sebuah restoran yang cukup terkenal di Yogyakarta. Aku sangat menyukai pemandangan Yogyakarta tatkala sinar matahari akan sirna. Warna langitnya indah seperti jalanan Yogyakarta yang memberikan kenyamanan bagi para pelancong yang menyusuri tiap sudut tempat ini. Tepat di pukul 5 sore, kami datang di salah satu restoran yang sudah terlebih dahulu kami reservasi. Di sana, aku dan beberapa teman yang lain kembali membicarakan terkait hal-hal yang memang dimitoskan dan juga beberapa obrolan memecah tawa yang seringkali dijadikan sebagai topik utama. Berkisar jam 6 kurang, kami akhirnya melakukan buka bersama dan menyantap makanan yang sudah kami pesankan. Setelah berbuka, aku dan Mas Indra sholat duluan karena sudah memasuki jam 6:30. Selesai sholat, aku dan Mas Indra kembali lagi bergabung bersama teman-teman dan membicarakan acara selanjutnya setelah buka bersama selesai. Alhasil, setelah direbukan, kami memilih untuk nongkrong lagi di suatu warung kopi yang katanya menjadi tempat favorit di malam hari. Aku sendiri tidak tahu tepatnya tempat tersebut, namun jika boleh jujur, aku sendiri merasa ada tarikan energi yang berada di warung kopi yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat obrolan kami. Tepat jam 10 malam, kami tiba di tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tongkrongan kami berikutnya. Tempatnya cukup unik, berada di sekitaran pepohonan. Meja-mejanya benar-benar menggambarkan sebagai warung kopi yang klasik dan estetik. Akhirnya, kita semua pun memesan kopi dan aneka minuman yang dijajakan oleh warung tersebut. Sembari mengobrol terkait kehidupan sehari-hari, aku menatap wajah Mas Indra yang kebetulan merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Mas Indra sama sepertiku, dia memiliki sebuah intuisi dan kepekaan yang mungkin lebih kuat daripada aku. Bedanya, jika Mas Indra sudah bisa mengendalikan dan mampu mencegah diri dari gangguan dan ketempelan, sedangkan aku sendiri masih belum bisa mengendalikan diri. Terkadang aku masih mudah ketempelan dan gampang bocor. Tiba saat dimana makanan dan minuman itu disajikan. Sembari mengobrol, aku menyantap gorengan pisang dan kopi hitam yang sudah tersedia di meja. Awalnya kita membahas pembahasan yang umum dan tidak menyangkut kepada masalah mitos dan lain sebagainya. Namun entah mengapa, ketika pemilik warung itu ikut bergabung, suasana menjadi berubah. Aku merasakan ada gesekan energi yang sangat kencang. Dan benar saja, pemilik dari warung tersebut dulunya adalah seorang abdi dari Keraton Yogyakarta. Dia sepertinya memahamiku. Aku yang menghindari kontakan mata darinya, tetap saja pemilik warung itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menyudutkanku. Mas, aku tahu kamu bisa lihat apa yang ada di belakangku kan? Aku masih terdiam. Sembari menatap Mas Indra dan yang lainnya, aku menahan sebisa mungkin untuk tidak menggubris semua perkataannya. Di belakangku ada apa aja, Mas? Aku masih membungkam diri. Berat rasanya untuk menceritakan hal tersebut kepada pemilik warung yang mungkin saja ini menjadi sebuah tantangan baruku. Dan yang terakhir, saat dirinya terus memaksa aku untuk bisa menceritakan lebih detail terkait sosok penjaga yang berada di belakangnya, tubuhku langsung melemas sewaktu menatap wajahnya. Dan lagi-lagi aku kehilangan kendali. Aku tidak mampu melihat apapun. Yang aku tahu, aku mendapati seorang pria yang mengenakan pakaian ala keraton. Dia menarik ke tanganku menuju sebuah tempat dan memberitahuku terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Akan aku tunjukkan sesuatu kepadamu, nak, ucap pria yang menggunakan pakaian ala keraton itu. Aku terdiam. Tubuhku tidak bisa merespon sama sekali. Apakah aku berada di dimensi lain? Ataukah aku berada di dimensi mimpi? Oh tidak ya, itu channel ini ya. Oke, kita lanjut. Semua tampak gelap.
Hanya ada cahaya di suatu ruangan bersamaan dengan sebuah benda seperti peti yang berukuran kubus dan di dalamnya terdapat sebuah rahasia. Peganglah keris ini, nak. Sewaktu-waktu kamu akan menggunakan sejarah hanya dalam satu sentuhan. Insya Allah, ucap pria tersebut. Aku pun memegang keris tersebut, dan saat tanganku menyentuh keris itu, aku langsung terbawa ke suatu zaman di mana aku melihat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pasukan berkuda dan seseorang yang berada di sana. Aku mengenalinya. Dia mirip seperti orang yang sekarang berada di sampingku. Maaf mbah, kamu siapa ya? Pria itu tersenyum. Dia memberikan sebuah nama yang membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Aku Amangkurat I. Hah? Tubuhku langsung merespon apa yang baru saja beliau katakan. Bersama dengan itu, seorang wanita yang berada di belakangnya langsung menyapa. Aku akan ikut dan menjagamu sampai ke pantai utara. Tubuhmu sangat harum, ucap seorang wanita yang menamakan dirinya sebagai Simbah Putri. Tidak lama kemudian, tubuhku disentuh oleh Mas Indra. Dia menyadari jika aku baru saja terbawa ke sebuah dimensi lain. Mas, sudah, jangan kelamaan di sana. Ayo kita pulang. Tubuhmu bocor lagi ya. Stasiun Yogyakarta, jam 6 pagi. Tepat jam 6 pagi, aku memesan tiket arah pulang ke kantor. Saat itu, tubuhku masih sedikit lemas dan badan terasa pegal-pegal. Mungkin efek ketempelan semalam tadi membuat tubuhku sedikit kurang sehat. Untungnya, kereta datang tepat waktu. Aku segera memasuki gerbong dan mencari tempat duduk yang sudah tertera di dalam tiket. Perjalanan dari Jogja menuju kantorku memakan waktu sekitar 5 jam. Waktu ini sudah termasuk cepat. Karena kebetulan suasana masih dalam keadaan puasa, tubuhku berkontraksi dengan panasnya wilayah Pantura saat itu. Tepat jam 12 siang, aku tiba di kantor. Di sana aku sudah mendapati beberapa anak kantor yang kebetulan sudah menunggu. Namun entah kenapa, pundakku terasa berat. Aku pikir ini adalah efek semalam yang masih terasa hingga sampai ke kantor. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat selepas melaksanakan sholat duhur. Tepat jam 4 sore aku terbangun. Dari sinilah kejadian yang menjanggal terjadi. Berawal dari jendela kamarku yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin yang berhembus dengan kencang. Mungkin ada orang lain yang saat itu masuk ke kamar ketika aku tidur. Tapi anehnya, saat aku menanyakan ke beberapa anak kantor, mereka mengatakan tidak ada satupun anak kantor yang memasuki kamarku. Dari sinilah aku sadar bahwa ada sesuatu yang mengikutiku yang berasal dari Jogja. Aku pikir itu adalah sosok-sosok yang mungkin memiliki tingkatan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat endemik. Akan tetapi, tepat setelah aku berbuka puasa, saat dimana aku keluar dari rumah yang sekaligus menjadi kantorku, tiba-tiba sesosok wanita dengan mengenakan pakaian seperti penari telah berdiri di dekat pohonan pisang. Dia kemudian menggerak-gerakkan tangannya dan mengeluarkan suara tisisan ular yang amat mengerikan. Aku tidak suka dengan sesuatu yang berada di belakangmu, nak. Ini tanah utara. Aku tidak mau jika yang dari selatan menginjakkan kakinya ke tanah ini. Bersamaan dengan itu, jendela rumah langsung bergerak dengan sendirinya. Kursi yang semula diam kini bergerak seperti ada bentrokan energi terkait apa yang berada di belakangku saat ini dengan sosok penari yang ada di pepohonan pisang itu. Aku pun segera mengambil handphone dan menelpon bapak. Aku sadar ada yang tidak beres dengan gangguan semacam ini. Saat aku menelpon bapak dengan video call, arah kamera masih berada di belakang. Dan saat aku menggantinya ke arah depan, bapak langsung terkejut. Tunggu, arahin lagi ke kamera belakang, ucap bapak dengan tegas. Aku pun mengarahkan lagi kamera tersebut ke arah belakang. Tepat saat dimana aku mengarahkan kamera ke arah belakang, bapak pun langsung mengatakan sesuatu. Kamu habis dari mana? Tanya bapak. Dari Jogja, pak. Oh alah, pantes. Kenapa, pak? Yang di utara marah karena kamu bawa sesuatu dari Jogja. Hah? Siapa, pak? Bapak pun langsung mengatakan sosok yang berada di pantai utara. Bagian dari Dewi Lanjar tidak menyukai kehadiran Simbah Putri yang berada di belakangmu.
Mengetahui hal tersebut, aku pun langsung meminta kepada bapak untuk membantuku. Bapak pun segera menyuruhku untuk pulang ke rumah agar aku tidak mendapatkan gangguan lagi di sana. 3 hari setelahnya, aku pun meminta izin kepada Pak Hartawan untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk berlebaran di sana. Untungnya Pak Hartawan membolehkanku untuk pulang lebih cepat, mengingat aku adalah orang satu-satunya yang secara lokasi sangat jauh dari kantor. Singkat cerita, setibanya di rumah, aku langsung disuruh oleh bapak untuk membaca bacaan yang telah bapakku berikan. Lalu dia memberikan kepadaku sebuah amalan yang nantinya digunakan agar aku sendiri bisa terhindar dari gangguan yang berada di kantor tersebut. Namun aku masih belum paham mengapa rumah tersebut memiliki penghuni yang sangat panjang hingga aku menyebutnya sebagai Griyo Sewu Demit. Bapak pun menjelaskan secara rinci terkait rumah tersebut. Di dalam rumah itu sendiri terdapat orang-orang yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa dari mereka juga memiliki pegangan yang dengan pegangan itu sendiri mampu menyerap energi-energi dari luaran. Belum lagi, rumah tersebut berdekatan dengan lokasi pantai utara. Jadi tidak salah jika rumah itu memiliki penghuni yang sangat banyak dan beraneka ragam. Sampai saat dimana aku tidak lagi kembali ke kantor hingga 1 bulan lamanya, aku mendapatkan banyak laporan terkait penghuni dari rumah tersebut. Banyak anak kantor juga yang mendapatkan gangguan seperti gangguan sosok wanita dan pria asing yang sering memasuki ke kamar depan dan terus berlalu lalang di depan kamar. Kata bapak, mereka yang berada di sana mencariku karena aku sendiri sudah lama tidak menempati rumah yang sekaligus menjadi kantor. Dan kasus terakhir yang ada di rumah tersebut adalah sewaktu ada anak kantor yang sedang melakukan syuting. Lalu kuntilanak yang berasal dari kamar mandi mengganggunya hingga memberikan trauma yang sangat mendalam. Untuk informasi terakhir, rumah itu masih digunakan. Dan beberapa kali aku sendiri menulis kisah ini di kamar tempat sosok pocong pertama kali muncul. Di kamar itu aku menulis tepat di jam 12 malam. Kebetulan aku sedang menulis part 3 dari kisah Griyo Sewu Demit ini. Bersama dengan itu muncul sosok kuntilanak dari jendela bersamaan dengan munculnya suara gamelan di malam hari. Alhasil banyak pembaca atau pendengar yang sensitif yang merasakan kejanggalan di part tersebut. Dan memang benar, part 3 adalah part yang paling sensitif untuk saat ini. Dan itulah teman-teman ceritanya, kita sudah sampai di akhir episode atau akhir part ya. Kita sudah tamat untuk membacakan cerita horor dari Mas Restu yang berjudul Griyo Sewu Demit. Gimana nih pendapat kalian? Dari part 1 sampai part akhir ini, apakah kalian ketika mendengarkan cerita ini ada sebuah kejanggalan di tempat kalian? Atau kalian merasakan hawa-hawa merinding? Atau memang kalian merasakan ada sosok-sosok yang ikut hadir ketika kalian mendengarkan cerita ini? Ya, bagaimana pengalaman kalian? Tulis aja di kolom komentar ya ketika kalian selama dari part 1 sampai part akhir ini mendengarkan cerita ini. Nah, untuk yang pingin baca cerita Griyo Sewu Demit ini secara langsung, kalian bisa langsung kunjungi aja ya profil X-nya Mas Restu Wiratmaja. Di situ kalian bisa baca. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia hadir di channel Dimensi Mimpi, yang sudah setia mendengarkan di part 1 sampai part akhir ini, yang nggak bosan-bosan mendengarkan suara saya di sini ya, yang mungkin gimana ya? Oke deh, seperti biasa untuk hari ini perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di cerita baru lagi dong. Nah, untuk cerita yang baru ini akan lebih seru lagi nih. Karena untuk cerita baru besok ya, itu ada kaitannya dengan cerita yang sebelumnya. Buat kalian yang pengunjung lama nih ya, pasti tahu ya, ada cerita Ngipri Ketek itu ya, yang kemarin sudah tamat. Nah, untuk selanjutnya nih, abis cerita Griyo Sewu Demit ini, kita akan membawakan cerita dari kelanjutan Ngipri Ketek. Tapi bukan Ngipri Ketek ya judulnya, ini beda lagi. Penasaran kan? Ya tunggu aja ya besok ya. Makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan yang nggak mau ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi, nyalakan dong loncengnya. Di situ biar kalian langsung dikasih notifikasi ketika saya di sini upload video terbaru. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.